all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Namun, keraguan ini hanya muncul di benaknya sejenak sebelum dia menolak tawaran itu. Karena sementara pentingnya botol susu Sealet itu tinggi, dia membutuhkan Xuan Ziwen. Dia terlalu mahir dalam penelitian alat jiwa. Apakah kamu ingin bertukar? Xuan Ziwen sedikit cemas. Apakah kamu pikir penelitianku lebih rendah dari penelitianmu? Saya dapat mengatakan bahwa alat jiwa Anda yang berbentuk manusia tidak lengkap, itu hanya prototipe. Jika Anda membiarkan saya mengerjakannya, saya bisa membuatnya menjadi alat jiwa berbentuk manusia yang lengkap dalam waktu kurang dari 3 tahun. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, tentu saja saya berharap Anda bisa menyelesaikannya. Tapi saya tidak berpikir Anda hanya ingin alat jiwa ini. Jangan lupa bahwa saya menunjukkan kepada Anda 2 produk hari ini. Petik 2. Mata Xuan Ziwen membelalak. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki item lain yang dapat mencapai tingkat penelitian itu? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, mereka termasuk kategori yang berbeda. Namun, item kedua ini juga merupakan inti dari semua kerja keras saya. Anda baru saja. Alat jiwa berbentuk manusia hanya setengah selesai. Jika saya ingin menyelesaikannya, saya masih perlu bereksperimen dan berinovasi. Namun, item kedua yang saya tunjukkan kepada Anda sudah selesai. Petik 2. Keluarkan itu. Xuan Ziwen berkata dengan tergesa-gesa. Huo Yuhao mengangguk dan mengangkat tangan kanannya. Cincin Starlight Sapphire yang Xuan Ziwen lihat dalam proyeksi berada di jari telunjuk Huo Yuhao. Ketika Xuan Ziwen melihat cincin itu, matanya bersinar karena keserakahan. Namun, kreativitas Huo Yuhao terlalu penting baginya, dan ia dengan cepat menarik kembali keserakahannya dan menyalurkan energi positif ke dalam hatinya. Benda yang diambil Huo Yuhao cukup besar, dan sangat berat. Bahkan dengan kultivasi dan kekuatan fisiknya, masih sangat berat baginya untuk mengangkat item ini. Itu adalah shell meriam jiwa stasioner raksasa. Ketika cangkang meriam jiwa ini muncul, Xuan Ziwen mundur beberapa langkah, seolah-olah dia melihat hantu. Dibandingkan dengan kegembiraan ketika dia melihat alat jiwa berbentuk manusia, dia takut sekarang. Ya, takut. Cangkang meriam ini sepenuhnya merah menyala. Itu tampak sangat mempesona, dan diukir di atasnya banyak pola yang kompleks. Namun, pola-pola ini bukan milik susunan formasi. Ada beberapa yang bahkan Xuan Ziwen tidak bisa kenali meskipun dia adalah insinyur jiwa kelas 8. Bagian depan cangkang meriam berbentuk kerucut, sedangkan bagian belakang berbentuk lingkaran, struktur standar. Di tubuhnya ada lingkaran putih redup. Xuan Ziwen takut ketika melihat lingkaran cahaya ini. Cangkang meriam jiwa semacam itu yang panjangnya lebih dari 1 meter dan berdiameter 1 kaki membutuhkan setidaknya meriam jiwa stasioner kelas 8 untuk menembakkannya. Secara teoritis, ini adalah cangkang meriam jiwa stasioner kelas 8. Bahkan di Kekaisaran Sun Moon di mana alat jiwa yang sangat kuat ada, kelas 7 dan di atas peluru meriam jiwa stasioner dianggap sumber daya untuk disadap jika terjadi perang. Mereka sangat mematikan dan bahkan lebih jarang. Meskipun shell meriam jiwa stasioner sangat kuat, jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk membangunnya juga menakutkan. Itu juga sangat kompleks untuk membuat tempurung meriam seperti itu, membuat tingkat kegagalannya sangat tinggi. Jika seseorang gagal dalam kerajinan, itu berbeda dari ketika seseorang gagal membuat alat jiwa lainnya. Itu karena konsekuensi kegagalan yang paling mungkin adalah ledakan. Tidak peduli kelas dari seorang insinyur jiwa, mereka tidak dapat melarikan diri dari kematian jika sebuah ledakan terjadi ketika mereka membangun sebuah cangkang meriam jiwa stasioner dari kelas yang sama.
Itulah sebabnya sebagian besar insinyur jiwa tidak mau membuat kerang meriam jiwa tingkat tinggi. Bahkan jika seseorang mau membuatnya, mereka harus sangat berhati-hati dan fokus. Saat ini, 3 kerang meriam jiwa stasioner terkuat kelas 9 yang diketahui Xuan Ziwen disembunyikan di area Kekaisaran Sun Moon yang dijaga ketat, gudang senjata. Bahkan dengan status Jing Hongchen sebagai Hall Master of Virtue Hall, dia hanya bisa menggunakan 1 peluru meriam jiwa. Hanya mereka yang berada di tingkat tertinggi di Kekaisaran yang jelas tentang berapa banyak peluru meriam stasioner kelas 7 dan 8 yang mereka miliki. Itulah sebabnya Xuan Ziwen tidak menyangka Huo Yuhao akan mengambil peluru meriam stasioner kelas 8. Tidak peduli apa elemen kekuatan cangkang meriam ini dikategorikan di bawah, itu mampu menurunkan seluruh Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Tidak heran Huo Yuhao cukup berani untuk menunjukkan kepadanya alat jiwa berbentuk manusia. Dia memiliki senjata yang mematikan. Mengabaikan keselamatan, setidaknya ada 7 atau 8 cara meledakkan kulit meriam stasioner. Itu tidak hanya harus dipecat menggunakan meriam jiwa yang diam. Xuan Ziwen terkejut ketika dia bertanya, kamu yang membuat ini. Bahkan dia tidak bisa memastikan bahwa dia bisa membuat peluru meriam jiwa stasioner kelas 8. Dia juga tidak akan mencoba. Meskipun dia sangat berinvestasi dalam penelitiannya, dia masih sangat menghargai hidupnya. Huo Yuhao mengangguk dan tersenyum. Guru Xuan, apakah Anda pikir ini hanya sebuah shell? Xuan Ziwen mengerang, apakah Anda mempertanyakan pengetahuan profesional saya? Anda bisa memalsukan penampilan, tetapi bukan aura. Alat jiwa di atas kelas 7 memiliki roh dan aura sendiri. Aura cangkang meriam jiwa ini sangat aneh, namun kuat. Saya bahkan curiga kalau itu kelas 9. Tapi bagaimana mungkin? Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, tidak ada yang mustahil. Ini adalah inti dari kerja keras saya, meskipun itu tidak sepenuhnya dibuat oleh saya. Kalau hanya aku bahkan tidak akan menyelesaikan desain atau seluruh cetak biru cangkang meriam jiwa ini. Saya mendapat bantuan dari sekte saya. Jangan khawatir, Anda bisa menganalisisnya. Saya lebih senang dengan itu daripada alat jiwa berbentuk manusia saya. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mengangkat peluru meriam dari tanah dan mundur beberapa langkah sebelum membiarkannya mendekat. Xuan Ziwen juga tidak berdiri di upacara. Dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan mengamatinya dengan serius. Dia juga menggunakan tangannya untuk menyentuhnya. Dia gemetar ketika dia menyentuh kulit meriam pada awalnya. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao, dia terkejut ketika dia berkata, aura yang kuat dan tidak menguntungkan. Itu mudah menguap. Jika benda ini meledak, itu akan memakan banyak nyawa. Tidakkah kamu takut menyebabkan kehancuran massal dengan menciptakan senjata mematikan seperti itu? Petik 2. Huo Yuhao tertawa dingin dan menjawab, apakah itu menghentikan balai kebajikan terkenal dari memproduksi senjata seperti itu? Senjata yang benar-benar kuat dapat digunakan untuk memastikan perdamaian. Itu karena tidak ada yang berani menyerang atau memulai perang melawan seseorang dengan senjata seperti itu. Kematian senjata tidak menakutkan, orang-orang yang menggunakannya yang menakutkan. Petik 2. Xuan Ziwen tidak mengatakan hal lain. Dia hanya memandangi meriam dengan serius. Cangkang meriam itu sepenuhnya merah menyala, dan lingkaran putih yang dipancarkannya memiliki gelombang energi spiritual yang aneh. Itu hampir seperti hidup. Segera, Xuan Ziwen tertarik pada sebuah gambar pada meriam. Itu adalah bunga lotus mekar. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan susunan formasi, tapi itu adalah ukiran yang sangat bagus. Bunga lotus berwarna hitam, dan sangat kontras dengan cangkang meriam merah menyala. Ini juga membuatnya lebih jelas. Pusat bunga lotus ini bukan putih, tetapi gambar tengkorak hitam. Aura menakutkan dan tidak menguntungkan juga yang terkuat saat ini. Xuan Ziwen dengan ringan mengelus pola ukiran. Dia tampaknya sedikit mabuk, dan dia dengan hati-hati mengetuknya dengan jarinya. Dia tidak berani mengerahkan terlalu banyak kekuatan, dan tidak punya niat untuk membongkar itu. Setiap peluru meriam jiwa yang diam memiliki mekanisme penghancuran diri. Upaya membongkar itu hanya akan menyebabkan ledakan.
Suan Ziwen jelas menyadari hal ini. Setelah 15 menit, Suan Ziwen berdiri tegak dan berkata dengan jujur, "Saya tidak tahu bagaimana Anda membuatnya." Tatapan Suan Ziwen berubah. Itu adalah tatapan yang menunjukkan bahwa mereka setara. Mereka tidak lagi berinteraksi sebagai guru dan murid. "Sepertinya aku meremehkan bakat jiwamu. Anda benar-benar memberi saya kejutan besar." Petik 2. Huo Yuhao mengulurkan dua jarinya dan berkata, "Ini dua kejutan. Aku memberi nama meriam-meriam jiwa ini, kerutan iblis. Saya berharap itu tidak akan pernah muncul di medan perang." Petik 2. Aku juga berharap demikian. Suan Ziwen setuju dengannya. Melalui pengamatannya sebelumnya, ia menyadari bahwa cangkang meriam ini berbeda dari cangkang meriam lain yang pernah dilihatnya. Itu adalah keberadaan yang sama sekali baru baginya. Dia tidak bisa melihat struktur internalnya melalui gema. Ini adalah jenis yang sama sekali baru dari kerang meriam jiwa stasioner. Dia tidak memiliki cara untuk menilai kekuatannya, tetapi dia bisa mengatakan bahwa aura spiritual dan tidak menguntungkan yang berasal darinya tidak salah. Setidaknya itu adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 8. Apakah kelas 8 atau 9? Napas Suan Ziwen ternyata sangat cepat. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum menjawab, "Jika kamu menembaknya di sebuah bangunan, maka paling tidak akan diklasifikasikan sebagai kelas 8. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa itu tidak diragukan lagi alat jiwa kelas 9 jika Anda memecatnya di pasukan. Untuk membuatnya, saya meneliti lebih dari 1 tahun. Setelah itu, saya terus melakukan percobaan skala kecil dan beberapa percobaan dasar lainnya. Saya hanya mengumpulkannya setelah saya kembali dari liburan." Petik 2. Kamu sibuk dengan ini selama beberapa bulan terakhir? Suan Ziwen bertanya. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa membuat sedetik pun. Saya dapat memberitahu Anda dengan jujur bahwa ada beberapa hal dalam meriam-meriam yang tidak akan Anda mengerti. Atau lebih tepatnya, saya tidak berpikir insinyur jiwa akan mengerti, termasuk insinyur jiwa kelas 9. Petik 2. Suan Ziwen mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. "Saya harus mengatakan bahwa Anda memindahkan saya. Dua kejutan ini memang terlalu besar bagi saya untuk diterima sekaligus. Saya perlu mempertimbangkan dulu." Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Tentu saja kamu bisa. Pintu Tang Sekte akan selalu terbuka untuk Anda. Jika Anda bersedia bergabung, Anda dapat memilih posisi apapun yang Anda inginkan. Saya dapat mengungkapkan beberapa hal kepada Anda juga. 10.000 tahun yang lalu, Sekte Tang menjadi makmur di bawah kepemimpinan Master Sekte pertamanya. Dia akhirnya dibudidayakan menjadi dewa dan menciptakan legenda di benua itu. Pengembangan sekte ini didasarkan pada senjata tersembunyi saat itu. Hanya ketika alat jiwa muncul, senjata-senjata tersembunyi menemui kemunduran mereka. Semua penelitian saya berasal dari senjata tersembunyi Sekte Tang. Saya menggabungkan desain mereka dengan alat jiwa. Dengan memadukan kecerdikan senjata tersembunyi ke dalam alat jiwa, saya dapat menciptakan banyak hal ajaib. Saya juga dapat memberitahu Anda dengan jujur bahwa kedua item ini adalah produk dari riset yang ditargetkan. Kecakapan saya sebagai insinyur jiwa tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Anda. Jika Anda menjadi bagian dari Sekte Tang, saya yakin Anda akan melakukan ini lebih baik daripada saya." Petik 2. Suan Ziwen menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Simpan kerang meriam jiwa ini dan jangan pernah mengeluarkannya lagi." Saya pergi. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak melihat ke belakang. Huo Yuhao menyingkirkan iblis-iblis dan menghela nafas lega di hatinya. Bahkan, itu juga hanya produk setengah jadi. Inti sebenarnya tidak lengkap, karena terlalu rumit. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak mungkin menyelesaikannya. Dia harus menunggu sampai dia mendapatkan 7 cincin pertama. Itu tidak mudah untuk membuat peluru meriam jiwa stasioner kelas 8. Mengapa Suan Ziwen tidak bisa mengatakannya? Itu karena Huo Yuhao telah menyatukan necromancy yang telah diberikan Electrolux padanya ke dalam kerutan iblis ini. Dia memasukkan sihir yang tidak ada di dunia ini ke dalam alat jiwa. Bahkan jika Jing Hongchen ada di sini, dia juga tidak akan tahu.
Bahkan, itu hanya berguna untuk menakut-nakuti orang sekarang. Namun, Huo Yuhao tidak berbohong. Jika itu benar-benar selesai, kekuatannya dapat dengan mudah dibandingkan dengan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 dalam perang, dan bahkan mungkin lebih kuat. Namun, tidak ada cara untuk menguji efeknya. Seperti halnya senjata apapun, satu-satunya cara untuk mengetahui kekuatannya adalah menggunakannya. Kalau tidak ada yang akan memahami kekuatan sebenarnya. Huo Yuhao sama sekali tidak khawatir meskipun Xuan Ziwen telah pergi. Dia tahu bahwa Xuan Ziwen sudah tergoda. Bagaimana dia tidak tertarik karena kecintaannya pada alat-alat jiwa. Desain dan kreativitasnya dapat mempercepat penelitian Xuan Ziwen setidaknya 10 tahun. Seiring dengan kreativitas Xuan Ziwen sendiri, alat jiwa mungkin berjalan menuju era baru. Setelah makan malam sederhana, Huo Yuhao terus tidur. Meskipun itu hanya barang setengah jadi, dia masih menghabiskan banyak energi untuk membuatnya. Dia sangat lelah sekarang. Dia tidur sampai fajar. Dia membuka jendela dan menghirup embun pagi yang dingin. Dia merasa sangat segar setelah itu. Bersantai pada waktu itu adalah perasaan yang baik. Dia melihat langit putih marmer dan ungu naik di matanya lagi. Kultivasinya dari mata setan ungu tidak pernah berhenti selama bertahun-tahun. Saya akan segera pulang. Sudah 2,5 tahun, kakak tertua, kakak senior ketiga, kakak senior keempat, kakak senior kelima, apakah kalian baik-baik saja? Dan Wang Dong, tolong tunggu saya dan kakak senior kedua. Seven Monsters Strike akan dipersatukan lagi. Alangkah baiknya jika Anda masih hidup, guru. Saya belum mengecewakan Anda, dan saya tidak pernah kendur sedetik pun selama 2 tahun ini. Saya akhirnya berkontribusi ke Departemen Alat Jiwa Akademi. Anda akan melihat, suatu hari, penguasaan alat jiwa kita akan melampaui kekaisaran bulan matahari. Huo Yuhao tidak terburu-buru untuk sarapan setelah selesai mengolah Purple Demon Eyes, tetapi kembali ke tempat tidurnya dan bermeditasi selama 2 jam. Tidur nyenyak yang terus-menerus menenangkan laut spiritualnya terlalu banyak, dan tubuhnya membutuhkan tingkat penyesuaian tertentu. Kekuatan jiwanya telah meningkat dengan kecepatan yang mengesankan selama periode waktu ini. Namun, bahkan kecepatan kultivasi master jiwa normal akan melambat setelah mencapai peringkat 50, apalagi miliknya. Dia mandi setelah 2 jam dan sarapan di kantin. Huo Yuhao baru saja akan mencari Fan Yu dan kakak laki-lakinya yang kedua, tetapi dia bertemu seseorang yang tidak ingin dilihatnya. Qing Ziyan dan Ji Juechen tampak sedikit aneh hari ini. Mereka mengenakan ekspresi serius dan serius di wajah mereka, seolah-olah mereka akan menghadapi sesuatu yang penting dan substansial. Mereka datang ke Huo Yuhao dan menghalangi jalannya. Huo Yuhao berkata dengan putus asa, "Kalian berdua terlalu tidak sabar. Mengapa Anda terlihat sangat sedih? Anda hanya ingin bertarung, bukan? Beri nama tempat. Aku pasti akan memberi kalian kesenangan sebelum aku pergi." Petik 2. Qing Ziyan biasanya yang berbicara, tetapi Ji Juechen yang membuka mulutnya hari ini. Arena latihan jiwa. Ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dengan pedang raksasanya dan mulai berjalan. Qing Ziyan melirik Huo Yuhao dan berkata, "Kita akan serius hari ini." Sudut mulut Huo Yuhao berkedut, dan dia menjawab, "Kapan kalian tidak serius? Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda telah menunjukkan belas kasihan kepada saya selama ini? Ayo pergi, ayo selesaikan pertempuran secepat mungkin. Saya masih harus mengepak barang-barang saya." Petik 2. Qing Ziyan mengangguk dan mengikuti di belakang Ji Juechen. Tanda hubung. Mereka tampaknya telah mengatur hal-hal dengan arena latihan jiwa, dan para guru yang bertanggung jawab atas tempat ini tidak menghentikan mereka, dan membiarkan mereka bertiga masuk. "Berapa banyak?" Huo Yuhao bertanya pada Ji Juechen. Ji Juechen menjawab, 100 koin jiwa emas selama 2 jam. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Aku tidak perlu 2 jam melawan kalian berdua." Mata Ji Juechen berbinar, dan dia berkata, "Jangan berpuas diri. Yang benar adalah bahwa saya tidak memberikan semua yang saya miliki ketika kami saling bertarung sebelum ini. Alasan untuk itu adalah karena aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu karena kekuatan jiwaku lebih kuat. Namun,
Itu juga berarti bahwa saya tidak dapat melepaskan potensi dan kemampuan saya sepenuhnya. Saya akan memberikan semua yang saya miliki hari ini, dan jika Anda merasa tidak bisa menerimanya, Anda bisa mengakui kekalahan. Petik 2. Huo Yuhao tercengang, dan berkata, kami benar-benar berjuang. Dia tahu bahwa Ji Juechen telah menekan kekuatan jiwanya ketika mereka telah bertarung sebelum ini. Qing Ziyan tidak melakukannya, tapi dia jarang menggunakan alat jiwa sama sekali ketika mereka bertarung. Yang dia gunakan hanyalah keterampilan jiwanya. Ji Juechen mengangguk, dan Qing Ziyan sudah melengkapi alat jiwanya di sisi lain. Sudah jelas bahwa mereka berdua ingin melakukan pertempuran latihan terakhir dengan Huo Yuhao sebelum dia pergi di mana mereka memberikan semua yang mereka miliki. Mata Huo Yuhao juga menjadi serius. Baik, Ji Juechen berkata, apakah Anda perlu menyesuaikan diri? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, sudahkah Anda membayar untuk saya? Apa? Ji Juechen tertegun sejenak. Huo Yuhao berkata, biaya masuk 100 koin jiwa emas. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Apakah kamu sudah membayar untukku? Iya. Dinginnya suara Ji Juechen semakin tajam. Itu bagus. Huo Yuhao tampaknya menghela nafas lega. Ji Juechen mengangguk ke arah Qing Ziyan dan berkata, kamu duluan. Huo Yuhao tiba-tiba berkata, saya pikir ini tidak cukup menarik. Mari bertaruh, dan taruhan kita adalah uang. Bagaimana menurut Anda? Qing Ziyan membentak, apakah kamu yang bangkrut? Huo Yuhao mengangguk dan menjawab sederhana, ya. Berapa banyak yang ingin kamu pertaruhkan? Ji Juechen berkata dengan marah. Apakah kamu yakin akan menang? Tentu saja. Ji Juechen mendengus dingin. Aku akan meletakkan semua yang kumiliki. Giliran Huo Yuhao yang terkejut. Apakah kamu yakin? Berapa banyak yang kamu punya? Ji Juechen bergumam, lebih dari yang kamu pikirkan. Huo Yuhao berbalik ke arah Qing Ziyan, dan Qing Ziyan mengangguk padanya. Bagaimana saya bisa duduk di sini? Saya pikir itu tidak adil untuk kalian, kata Huo Yuhao sedikit tidak setuju. Saya tidak punya banyak jika kalian mengalahkan saya, tapi saya mengambil kedua uang Anda jika saya menang. Qing Ziyan berkata, tidak apa-apa. Kami tidak peduli. Petik 2. Tapi aku tidak mau merobek kalian, kata Huo Yuhao dengan serius. Bagaimana kalau aku mengajak kalian berdua bersama? Lebih adil seperti itu. Petik 2. Diam. Kembali. Tidakkah kamu tahu kita harus menjauhkan diri kita sendiri? Huo Yuhao melambai ke arah mereka saat dia bergerak kembali ke sudutnya sendiri. Kamu serius? Ji Juechen bergumam dengan dingin. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, bukankah kalian juga serius? Apakah kalian pikir hanya kamu yang menahan diri? Petik 2. Ji Juechen mengambil napas dalam-dalam dan berkata, baiklah. Bersama-sama, Ziyan. Petik 2. Qing Ziyan tidak berharap Ji Juechen menyetujui gagasan Huo Yuhao tentang 2 lawan 1. Ini benar-benar tidak terduga dan tidak cocok dengan kesombongan khas Ji Juechen. Juechen, kamu. Ji Juechen berbicara dengan jelas. Karena keputusan telah dibuat, kita harus jelas. Baik, mata Qing Ziyan segera tumbuh khusyuk. Qing Ziyan memiliki lapisan baju besi di tubuhnya saat ini. Baju besi ini berwarna ungu muda, tapi itu bukan baju besi seluruh tubuh, dan hanya melindungi dadanya, bahu, siku, dan lutut. Ji Juechen masih memiliki sikap yang dingin dan kejam saat dia berjalan di samping Ziyan. Matanya tertuju pada Huo Yuhao. Ada senyum tipis di sudut bibir Huo Yuhao. Rasanya seolah dia memandang rendah mereka, dan dia juga merasa sama sekali tidak peduli ketika dia perlahan melangkah mundur. Aku akan menggunakan alat jiwa, karena kalian juga. Namun, kami tidak akan menggunakan alat jiwa jarak jauh. Apakah itu dapat diterima? Petik 2. Qing Ziyan menjawab, ya. Huo Yuhao berhenti bergerak mundur, dan satu alat jiwa demi satu dengan cepat muncul di tubuhnya. Alat jiwa di tubuhnya tampak terselubung dan tersembunyi, dan warna mereka condong ke abu-abu, dan sulit untuk menentukan bentuk dan ukuran mereka dari kejauhan. Mereka tidak terlihat terlalu besar. Qing Ziyan tahu bahwa Huo Yuhao biasanya menggunakan pendorong jiwa ketika dalam pertempuran jarak dekat,
tapi dia tidak tahu apa alat jiwa lain yang akan digunakan Huo Yuhao saat ini. Datang. Huo Yuhao mengundang mereka. Jing Ziyan mulai bergerak. Tubuhnya meledak dengan kabut ungu yang menyelimuti Ji Juechen dan dirinya sendiri. Kabut ungu tumbuh lebih rapat dan akhirnya menutupi seluruh area. Huo Yuhao akrab dengan keterampilan jiwanya, dan ini yang pertama, fog misterius. Huo Yuhao tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebagai gantinya, dia menatap kabut ungu dengan mata berbinar. Dari sudut pandangnya, tingkat ancaman Jing Ziyan sangat dekat dengan Ji Juechen. Kemampuan ofensif Jing Ziyan kuat, tetapi mereka tidak akan dapat segera menentukan hasil pertempuran bahkan jika mereka memukulnya. Itu berbeda untuk Ji Juechen, dan jika SWOT meteorik ekstraterestrialnya meletus, satu serangan bisa menentukan pemenang pertempuran ini. Sesuatu terjadi yang mengejutkan Huo Yuhao, dan dia menyadari bahwa dia telah kehilangan persepsi dan sensasi Ji Juechen. Ketajaman khas niat pedang Ji Juechen menghilang, dan Ji Juechen sendiri menghilang. Rasanya seperti menghilang di dalam kabut ungu. Kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat hebat, tetapi dia tidak bisa mendeteksi Ji Juechen sama sekali. Dari perspektif Ji Juechen, deteksi spiritual Huo Yuhao telah gagal. Jika pertempuran ini terjadi sebelum liburan sekolah terakhir, kekuatan bertarung Huo Yuhao akan terpengaruh oleh keheranannya. Namun, sebuah ide muncul di benaknya. Huo Yuhao mulai bergerak. 4 pendorong jiwa di punggungnya berbinar pada saat yang sama, dan seluruh tubuhnya meringkuk samar-samar di atas tanah sebelum dia meluncurkan dirinya ke depan seperti bola meriam, tepat menuju ilusori fog ungu yang lebat. Lapisan baju besi sedingin es menutupi seluruh tubuhnya saat dia bergerak, armor Ice Empress. Es kristal yang melindungi tubuhnya tidak mempengaruhi alat jiwanya di bawah kendali rumit dari kekuatan spiritualnya. Sebuah bola cahaya ungu tiba-tiba muncul di hadapan Huo Yuhao. Bola ini hanya seukuran kepalan tangan, dan kabut melonjak di sekitar dan di dalamnya, seolah-olah bola itu sendiri terbuat dari kabut. Sengit, menggunakan killer move dari awal. Huo Yuhao sedikit terkejut. Ini adalah keterampilan jiwa ke-6 Jing Ziyan, Fog Bomb. Huo Yuhao meraih ke depan dengan tangan kanannya, meraih langsung untuk bom kabut. Namun, bom fog tiba-tiba mundur, dan kabut ungu di sekitarnya menjadi lebih kuat saat melesat menuju Huo Yuhao. Lampu hijau meledak, dan domain es abadinya diaktifkan. Itu solusi terbaik melawan kabut. Namun, serangkaian ledakan dan suara berderak bisa terdengar. Kabut yang dibekukan mulai bergetar hebat, dan kekuatan pendorong besar kemudian melonjak menuju Huo Yuhao. Dia meledakkan bom kabutnya sendiri, hanya untuk mempertahankan kabut ilusi. Sudut mulut Huo Yuhao melengkung tipis. Sayang sekali, domain es abadi saya dapat dipertahankan lebih lama dari sebelumnya. Kabut menutupi segalanya, tetapi butiran salju yang tak terhitung jumlahnya sekarang bisa dilihat di dalamnya, sementara suhu mulai turun sekali lagi. Tiba-tiba, semua kabut ungu mulai meledak keluar. Kabut itu menjadi seperti bulu angsa dalam proses ledakan sebelum berangsur-angsur menghilang, sementara tempat asli di mana kabut mengembun menjadi sejernih kristal. Lampu hijau di tubuh Huo Yuhao hilang, dan Jing Ziyan memiliki ekspresi terkejut dan terkejut di wajahnya saat dia menerjang ke arahnya dari jarak 5 meter. Dia tidak mengerti bagaimana Huo Yuhao berhasil menembus manipulasi yang sudah direncanakan sebelumnya dan kombinasi dari Fog Mist dan Mist Fog. Dia berpikir bahwa dia bisa mengunci Huo Yuhao pada saat itu, tapi Huo Yuhao tidak menatapnya sama sekali, matanya tertuju ke sisi lain. Ji Juechen hanya berdiri di sana dengan tenang. Seluruh tubuhnya tampaknya ditutupi dengan lapisan abu-abu pucat, dan dia tidak lagi merasa seperti orang bagi Huo Yuhao. Sebaliknya, Ji Juechen saat ini seperti patung batu, dan auranya lenyap begitu saja. Namun, Huo Yuhao bisa merasakan urgensi dan bahaya yang datang dari patung ini di laut spiritualnya. Mengesankan, Ji Juechen. Sudahkah Anda berevolusi lagi? Huo Yuhao tidak maju, tetapi malah mundur. Sinar cahaya yang kuat meletus dari dadanya, itu adalah pendorong jiwa lain, dan itu mendorong tubuhnya mundur eksplosif dalam sekejap.